Boys, hai, udah ada semua? Kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Undergrounds. Bareng yang sering kita omongin selama ini. Bahan ini apa gibahan Kalau nggak agak ini nih. Karena gimana lagi ya? Memang dua orang inilah yang sekarang lagi legendnya. Belum lah Kang. Kalau kata si Sela mah legend katanya. Sekarang kita ngegibahin si Sela gitu, si Opal. Iya sih. Sandi. Woi, biru. Usup. Jauh-jauh dari apa tadi bilang? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Ketepuk. Sangat sedih sekali, sangat disayangkan sekali kami kekurangan pohon pisang di Binjai. Telur lah. Udah kita bahas pisang aja kan. Kita bahas pisang. Harusnya kita siang-siang sini di depan sebelah rumah ini. Iya, pisang. Itulah ya, kita di situ salam dari Denai, bukan salam dari Binjai. Aduh. Oke sob, selamat datang di podcast yang menurut aku sih penting banget nih buat perkembangan musik grunge. Dokumentasi kan? Dokumentasi bener. Walaupun sekarang kita mau ngomongin apa juga belum tahu juga ya. Apa ya Sob mau ngomongin Sob? Oke. Oh ini, Aku nggak tahu nih. selamat nih, baru rilis. Nah, aku niatnya cuma komentar ini aja loh, serius loh. Ya ini. Udah malam, bini aku nungguin. Udah nungguin. Gak apa-apa lah, mumpung kesini. Saya waktu itu mau kesana nggak jadi lagi. Ini nih, akhirnya dapet nih CD dari yang kemarin udah di reaction sama saya. Long gasoline ya. Gas online kan? Gas online. Iya. Oh. Maksudnya itu sebenarnya tuh. Mari kita gas online. Bukan gasolin itu, Iya. minyak bahan bakar. Karena band-band seperti kita jarang dikasih panggung kan. Oh, Jadi kita main gas online aja. dia main terus gitu dibanding band-band ini. Orang kalau ini lihat set dispenser. Ini rajin nih. Terus apa sih Sup yang sering yang menjadi apa ya, bukan patokan, karena kan kita selama ini kan sering ngeliat tuh dispenser nih rilis single ini single itu yang jadi acuannya buat apa ya, biar apa sih aku nanya bingung, pokoknya begitulah. Jadi kenapa sih si dispenser ini sering banget rilis single gitu, terus kayaknya banyak banget ngalir gitu lagu-lagunya gitu. Apa kayak mungkin karena kami udah punya tagline gitu sama kawan-kawan sih. Tagline-nya berkarya atau mati gitu loh. Oh, jadi iya, kalau enggak ada karyanya matiin aja bandnya gitu sih. Oh gitu ya. Yang benar juga. Matiin aja ya. bandnya kalau nggak ada karyanya, karena itu yang dikenang dari bandnya sebenarnya sih. Sadis juga ya. Ini pesan loh. Iya, bener, maksudnya daripada nggak ada karyanya udah matiin aja. bandnya ya, gitu loh. Biar tapi sekali lagi itu kembali lagi kalau dia memang bandnya memang spesialis untuk misalnya kayak band pengiring lah ceritanya gitu. Band pengiring maksudnya main di apa ya udah sah-sah aja, itu kan cari makan segala macam. Ya. Cuman kalau bandnya yang betul-betul memang, kalau kami ini versinya band yang berkarya gitu. Ya. Jadi udah karya aja, bikin gitu. Udah nyampah aja gitu gitu. Ya gitu ya. ya kayak kata Sandi kemarin pun. Pokoknya saya juga kata Usuk katanya. Pokoknya mah keluarin aja katanya. Apapun itu keluarin juga. Terus kata Sandi dia punya pemikiran sendiri mungkin kemarin apa ya dia bilang, lupa aku. Pokoknya biar cuma banting-banting gitar kan. Oh iya taunya banting-banting. Iya.
Ya pokoknya gitulah. Tapi Sup nih terus terang nih, si Red Conspiracy pun jadi Usup ini apa Aku udah sama beli. dispenser Aku udah ini. beli. Aku udah beli. Oh ya udah beli. Makasih ya Sup. Aku udah beli. Aku udah beli. Buktinya dulu. Buktinya ada dalam tas. Pokoknya ada ya, udah beli. Album Red Conspiracy, album Split. Orang lain rilis album tuh sendiri, ini langsung Split ya. Gak apa-apa ya. Sah-sah aja sih Kak. Sah-sah aja loh. Iya sih. Cuman rata-rata kan ini dulu tapi split gitu ya. Bikin album dulu baru split, tapi nggak Bisa. juga sih bilang sih. Zaman sekarang bebas-bebas aja ya. Karena kan Peter Pan dulu kan dari kompilasi. Oh iya juga. Iya. Peter Pan dulu kan dari Saya pun kompilasi. gitu dari kompilasi juga. Jadi kan berarti kan kalau kompilasi kan berarti split. Cuman splitnya banyak bandnya. Oh iya. Iya, iya kan berarti kan beneran. Peter Pan loh. Peter Pan loh. dari Wah, itu juga. Peter Pan itu grunge. Iya. Emang Grand dulu bawain yang gitu Iya. ya. Dulu waktu pertama kali lihat si Boril sama si Uki itu main, ya itu bawain Kan per jam dulu orang tuh. iya bawain Pearl Jam, bawain R.E.M, Dari Take Doors Down. terus down Live. terus bawain Coldplay. Dulu kan Coldplay masih alternatif itulah ya. Yang yellownya itu nggak kayak musik elektronik kayak sekarang. Yang album Parachute itu Kang, sebelum itu. Parachute itu yang yellow itu ya. Itu Itu emang album paling cadas waktu itu. Iya, makanya bilang, wah aku suka Coldplay, kamu suka lagu apa? Yellow. Bersiap-siap lah kalian dipukul sama fans Coldplay. Pada saat kalian bilang Yellow. Sama kayak, kamu suka Radiohead? Iya aku suka Radiohead. Kamu suka lagu apa? Creep. Bersiap-siap lah dipukul sama fans Radiohead. Iya katanya gitu. Iya, kenapa gitu ya? Hah? Terus kalau aku suka Dispenser terus aku suka yang Believe, aku siap-siap dipukulin juga. Karena memang Nggak juga. Dispenser memang kuatnya di Believe Kang. Believe, ya? Di Believe. Maksudnya memang itulah spotnya gitu. Karena kalau yang album pertama kan kami masih mencari jati diri gitu. Believe album kedua ya? Kedua kalau kami udah mulai eksperimen, udah mulai bandnya yang main. Gitu sih. Kalau yang dulu masih ya berdua lah dulu sama basis cewek dulu tuh. Itu yang album pertama. Maksudnya masih kemaruk blues kami itu masih maruk blues abis. Jadi blues dulu baru grunge, bukan grunge dulu baru Oh blues. gitu ya? Terbalik kami. Tapi keren juga ya. Tapi kan kemarin ikut kompilasi itu juga kan, kompilasi blues. Iya. Medan Blues Society itu. Iya, yang judul lagunya Untitled. Sebenarnya tuh lagunya udah masuk album ketiga. Tapi keren juga tuh komunitas bikin ulang tahun 10 tahun ya, Bikin kompilasi. Keren juga tuh, jarang-jarang tuh kompilasi komunitas ya. Iya. Ya di Medan jarang sih. Blues, grunge, Terus bikin grunge yang dari scene ya, dari komunitas itu. Terus grunge yang lainnya belum ya. Tapi dulu ada sih, aku punya. Dulu ada yang tapi metal misalnya. Metal. Jadi ada Aku metal punya ini Kang, apa Medan Jam- to Melodic, aku punya itu. Oh, ada melodic. Iya, Melodic to Medan. Itu zaman masih bahola lah Kang, masih zaman nyetrit di pendopo. Oh, itu. Tidur di pendopo. Terus sekarang kalau lihat pendopo gitu kayak gimana? Wah, pendopo sangat. Aku kan sekali pernah sekarang. lihat tulisan Aga tuh. Jadi awalnya bikin acara gigsnya grunge itu di situ ya. Sebenarnya bukan awalnya sih, itu maksudnya kayak awal mulai titik itunya ya, titik mulai ininya. Titik senternya di situ ya. Center situ. Center pointnya di situ gitu ya. Aku masih band sama band yang lama dulu. Ada niatan bikin di situ lagi, susah ya. Udah payah katanya sekarang Kang. Susah ya. Yang anak usunya aja pun agak payah bikin event di situ. Kemarin baru Tapi bikin nggak tahu sih, karena aku bukan kuliah di situ. udah enggak. Enggak, Oh, cuman enggak. awak memang enggak kuliah situ, cuman datang ke situ rambut gondrong disangka senior. Disangka senior, oh kalian botak-botak, coba kalian. Padahal awak bukan siapa-siapa di situ. Aku jadi kalau inget kayak gitu gini, Sup. Jadi pertama kali dulu masuk kuliah, aku kan keluar SMA 94 nih, terus nganggur. Cita-citanya mau jadi musisi. Oh mah, Nah, gitu. hidup mati di musik. Cita-citanya. Hidup mati di musik. Hidup mati di Hidup mati di musik. Iya. Terus
Terus kata ibu aku tuh, emang mau kayak gini aja katanya, main musik enggak katanya. Padahal tuh lagi apa berjuang mau ikut kompilasi di musika dulu ya, alternatif apa namanya, pokoknya itulah. Nah kuliah lah gitu ya, mulai masuk kuliah, tapi rambut udah masih segini tuh, udah panjang gitu, rambut udah panjang karena dari SMA kelas 2 masuk kelas 3 tuh nggak pernah pangkas rambut, jadi keluar SMA tuh rambut segini. Kayak sinetron sekarang gitu. Iya. Ini Apa segini. wah, Hebat kan. gondrong boleh. Awak mana boleh. Dulu gitu, foto. ibu aku nggak pernah ngelarang rambut gondrong gitu. Jadi dari dulu rambut tuh kayak gini, biar bebas aja. Nah, begitu masuk SMA, masuk kuliah, ketemu nih sama teman SD di kampus itu. Weh, apa kabar, mana aja? Disangkanya aku udah di situ 1 tahun. begitu ospek botakin ya. loh, kok botak? Botak kayak gitu kan. Sama. Aduh, kata gitu. Ya itulah, jadi kalau dulu emang cita-cita main musik gitu kan. Sampai Tapi emang menjanjikan gak sih? waktu itu iya. Waktu itu iya. Kalau dimulai sekarang ini agak berat. Menurut aku agak berat. Sumpah. Iya sih, panggung payah, semuanya virtual. Iya. Apa ya? Kalau aku gini, ini kayak omongan aku sama Sandi kemarin. Jadi kalau dulu main musik itu ada yang dituju, misalnya masuk label rekaman. Oh, yang kemarin yang Ya. orang banyak. Kalau zaman aku begitu gitu. Ya nggak tahu anak sekarang goalnya kemana gitu, nggak tahu. Gitu. Iya kan? Ya kalau Usop kan goalnya mungkin kalau aku lihat dari dispenser ini kan berkarya hajar. Karena kan sebenarnya gini loh Kang, makanya kenapa aku punya istilah gini, kami itu punya senapan kecil, bukan sniper yang besar lah segala macam. Itu kan kalau sniper kan tunggu tembak pas kena. Ya, kalau kami kan cuma senapan kecil tuh. Tapi akhirnya kami siapin peluru yang banyak-banyak, ditembak terus tas tembak terus sampai kena. Gitu jadinya. Jadi sistem kami itu kayak udah kita main quantity aja gitu loh, karena quality biar pendengar aja yang denger yang bilang quality-nya. Ya itu karena sistemnya sama sekarang sama dulu beda. Iya. Ya sama dulu beda. Dulu mau masuk radio aja susah zaman dulu itu. Kami dulu nyogok loh kok. Benar yang lama aku nyogok loh masuk radio iya, itu. Radio itu Radio kita DJ, masuk radio itu. Boleh disebutkan inisial. Oh, nggak usah. Bener. Nggak usah disebut. Dulu zaman dulu tuh masuk radio itu emang susah. Maksudnya pengen radio lagu kita didengar situ. Iya, misalnya bayar. Kalau kita nggak terlalu dekat sama penyiarnya, diputerin tuh. Iya. Terus kebetulan aku ada rasa ingin jadi penyiar, alhamdulillah sempat jadi penyiar tuh di Bandung, jadi di radio rock khusus musik rock di JMR tuh. Kalau lihat ucapan thanks rocker zaman dulu itu rocker kayak slang itu ada pasti di JMR atau apa. GMR nulisnya. Jadi GMR ya. Jadi pengen pas kebetulan pengen bener-bener masuk radio itu biar lagu aku udah bisa diputar di situ. Dan sebetulnya sebelum masuk situ pun udah diputar. Cuman emang intinya gini, dulu mau masuk radio aja susah. Terus kita berkarya banyak, nggak ada buangannya selain manggung. Makanya kita cari-cari band panggung. Makanya zaman dulu kan orang tuh manggung aja kan. Band panggung lah disebutnya ya. Iya kan? Sekarang manggung susah, tapi karya banyak gitu. Iya. Tapi karena karya banyak kenapa? Karena gampang. Itu aja. Makanya sekarang semua media banyak sekarang. Media banyak. Mau Bandcamp ada, YouTube ada. Mau yang digratisin ada. Jadi yang mau dibayarin pun ada. Iya. Sampai apa
manggung virtual, apalagi ya pandemi ini manggung virtual banyak gitu. Manggung virtual gak enak loh Bang. Iyalah. Serius, kau main di depan. Halo, apa kabar semua? Paling tengok kamera tak ada orang itu. Cuman dia udahlah sosok ini aja. Paling rupanya tapping. Rekaman gitu loh. Kita kadang-kadang live gitu ya. Di situnya Live. ternyata tuh yang nonton cuma satu, dua. Tapi kami kemarin pas percobaan itu pas baru-baru pandemi itu Iya, kan. ya, Kami riset aku nonton tuh. Kami riset gimana kalau kita bikin virtual. Ayo seadanya aja kita percobaan, setelah ini baru kita bikin yang ganas lah gitu. Baru tes kayak gitu. Itu zaman itu masih wah virtual masih on yang masih mau Iya, orang. masih Itu rame kemarin nonton. Kami halo apa kabar semua telur apa request lagu nggak boleh request lagu, kami bukan band request. Iya. Guys, Kataku anjing keren banget nih. baru ya udah habis itu nah udah lagi hype tuh virtual, pelan udah mulai redup, barulah ini kayaknya udah nggak seru lagi nih virtual. Tapi di Medannya khususnya yang aku lihat pandemi kemarin tetap aja masih ada yang on air juga. Karena memang masa pandemi ini masa yang tepat untuk kita untuk berdiam, kalau bahasa ininya inilah masa yang tepat untuk kita berdiam dulu di rumah, kemudian kita berkarya dan membuat sesuatu. Iya. Kan gitu dia kan, karena banyak komennya gitu. Jadi pas pandemi ini banyak kali karya kan. Makanya Ini, sekarang psychotic pleasure lah bikin ini. iya. Apalagi Terutama gini di tahun 2020 tuh emang agak sepi ya. Begitu masuk 2021 nih ini pada rilis album ini. iya itu karena kayak 2020 rekaman semua orang. Iya, pada berkarya semua. Udah mulai tadinya aduh mau ngapain lah. Males nih gitu kan. Mau ngapain lah? Mau tinggal apa? memikirkan trik penjualannya. Nah, itu. Nah, sekarang buat dispenser sendiri nih. Triks penjualan apa yang bisa dibagi sama penonton underground Buset. sini? Aku cemana kalau jualannya? Bingung. Iya memang aku pribadi orang Iyalah. orang jualan gitu. Iya. Jadi aku sebenarnya bikin band itu perusahaannya namanya CB Record, produknya dispenser. Nah jadi produknya ini boleh ke perusahaan mana-mana aja. Contohnya kayak kemarin di Nomads Record, sekarang kami di ini ya. di Ini Frogball kami sekarang. Frogball sama Narecord. Narecord. Jadi Frogball tuh agregatornya, Narecord tuh. Oh, berarti ini masuk ke outlet streaming. Iya, tapi nggak semua, cuma satu lagu tok. Yang ini yang long Yang online. gasolin, yang sisanya download gratis. Oh ya? Iya. Wih. Udah CD gini download gratis lagi. Karena ibaratnya kalau kalian mau mendengarkan saja silakan, kami kasih gratis. Tapi kalau kalian mau jadi mau koleksi barangnya ya bayar gitu loh. Iya, sama kayak kami bilang ini apa? Musik kami gratis, merchandise kami bayar. Iya, harus. Merchandise kami bayar gitu loh. Tapi kalau musik kami gratis, silakan dengarkan sepuas kalian di Tapi YouTube. memang di situ. Itulah triknya mungkin ya. Itu ya Sup ya triknya ya. Triknya gitu, baru kami serangan kalau fisik kami serangannya ke kolektor. Betul. Kalau untuk yang streaming kami serangannya ke malah strateginya lebih banyak ini sih, kita lebih banyak bikin promo, artwork, baru ya kayak kemarin ini emang udah disiapin dari bulan-bulan semalam loh ini apanya. Ya. Terus aku yang lihat nih si dispenser streaming di mana? Di Spotify ya. Yang aku lihat cuman yang album kedua itu. Kemarin gitu. Kemarin masih yang album 34 nggak ada. Iya enggak. Cuman 34 satu ya. 34 di Bandcamp dan harus beli. Iya. Terus aku download dari websitenya dia. Iya. Band harus pandai bagaimana cara menjual bandnya. Karena gini. Saking ininya dulu sempat aku inbox ya Sup kalau nggak salah. Iya. Sup, album ini masih ada katanya. Nantilah aku ke Binjai, nggak Binjai. Sampai Sup masih ada, habis loh. Habis. Aduh, ketemu lagi di Pitu. Sup masih ada tuh, habis. Aduh. Sampai kemarin
Tadinya mau beli itu, mau beli apa? Yang di siapa? Di distronya siapa yang punya? Euphoria. Bukan, Euphoria ada kami soal dulu. bukan Euphoria. Ini distronya Distro kaset. Nah, bukan apa? Ya, distro itu, distro baju apa kaset si siapa? Puja Rahim. Jalan Tomat tuh. Jalan Tomato nggak tahu kan. Sini. Aja latihan di situ pun baru sekali, itu pun sama orang. Ya depannya kan Void. ada distro tuh. Iya. Aduh, si Rotten Total. Sutai. Rotten Total ya? Iya kalau nggak Iya. salah. Rotten Total. Nah, di Aku situ lupa, udah lama nggak ke Nomad. nah Nomad. Iya, Nomad Record. Nah, dulu kan kami dirilisin sama mereka tuh, album ketiga sama album keempat. Oh, aku lihatnya album keempat tuh. Keempat yang kuning itu. 4. Empat ya. Yang gambarnya miripnya di sini. Enggak sih, enggak. Gambarnya kami tuh. Maksudnya jarang-jarang. Iya, maksudnya yang gambar yang ini di sini. Enggak Kang, lain. Ini. Oh, beda. Beda. Yang telanjang ya. Enggak, kalau yang telanjang album ketiga. Oh, itu 3 ya? Iya, itu kami toples gara-gara ngeliatin covernya minoritas albumnya Slang. Oh iya, telanjang juga itu ya. Buka baju cuman kan iya toples sama- aja Kang, enggak sampai ini, paling cuma nampak tete. Hah? Iya kan, ini aja cuma nampak tuh, kelihatan. Itu ada itunya loh, ada lanjutannya kalau dulu di medsos. Iya. Yang pakai selatip ban. Selatip gitu. ban. Aku punya dulu. Laptopnya. Aduh. Nah, jadi sempet di situ tuh lihatnya. Wih, ini nih. Mau beli ini album ini nih. Cuman waktu itu kebetulan emang niatnya mau beli yang lain. Cuman kalau ini dibeli, ini tinggal satu. Ini masih banyak nih kata-kata. Jadi yang satu dulu aja itu. Nah, begitu satu, set, keluar itu yang the best. The best. Yang apa? Yang the best tuh sebenarnya pertama kami mau keluarin album kelima. Cuma Iya. momennya kan Fingerprint keluar, Selat Malaka keluar, ini keluar, ya apa keluar. Ini kita kalau kita keluar album kelima bakal tenggelam nih. Jadi kita harus bikin sesuatu. Iya, Akhirnya kita si Akbar mikirnya kita bikin the best aja, semuanya lagu di mixing ulang. Kita pilih yang the best karena kan kita mau join sama Yui tuh. Nah, jadi kita nyebarin ke luar medannya lagu-lagu yang hits kita dikumpul di satu. Ya. Gitu. Ya, saya beruntung juga sih. Iya. Begitu dapat the best gitu kan. Jadi yang cover yang kuning itu kemarin itu agak terlupakan gitu. Ini aja dulu lah. Cuman kalau yang underratednya banyak di album 3, 4, 2, 1 lah Yang paling. mana? Anda lihat apa? Oh, yang Lagu-lagu yang itunya. enggak begitu terkenal lah. Sebenarnya lagu yang hits pun nggak ada yang terkenal juga kan. Ya, belum lah. Bukan belum ya. Ada sih. Cuman kita gimana ya? Walaupun ya Susah ya. syukur yang ini sekarang alhamdulillah Long Gasoline sudah 5.000 pendengar ya. Woi, di situ di Spotify. Edan. 5.000 ya. Keren juga. Padahal vokalnya nggak ada. Iya, aku aja waktu mau nge-reactionnya sengaja nih, aku nggak akan dengerin dulu waktu pertama kali keluarin di itu. YouTube. Aku cuman nggak ngeh dari itunya, nggak ngeh dari lagunya. Aku baca itu, konsen dibaca yang di bawah itu. Oh, yang di bawah yang ceritanya Yang kalian ngobrol-ngobrol itu. Ngobrol. Jadi asli nggak ngedengerin musiknya aku, baca itu anjing bahasanya kemana-mana nih, kok kayak gini, ketawa jadi gambarnya kayak gitu kan yang musuhnya itu yang kemarin kata saya, gini pas didengar terakhir dengerin, kok mana lagunya kataku, kok ulangin lagi, anjing instrumen bros kataku. Tapi keren bener. Iya, karena kami coba maksudnya, hey dengarkan musik kami, bukan diri kami. Iya benar. Iya, karena ya benar sekali coba mau nyoba yang begitu sih. Nah kemarin si ini balik lagi ke si Red Konspirasi tuh mau bikin kayak gitu. Ada satu lagu kami mau bikin instrumental, tapi aku kasih liriknya. Jadi orang nyanyi sendiri apa? Nah, suruh bikin aku pengen sendiri. dia Itu ide. coba nyanyi gitu. Jadi kayak karaoke tapi ada liriknya gitu. Tapi nggak ada nyanyinya gitu. Idenya bagus tuh. Set mau gitu. Tapi kata anak-anak tuh, yang mau lihat Red Konspirasi siapa katanya, band baru gitu. Ya juga kata aku tuh.
tapi ide ini keren juga kata. Nantilah begitu ini keluar, lihat dispenser aja bisa kata gue, masa kita enggak? Iyalah, ayo kita buat gitu ya. Udah. Karena sebenarnya Hilang itu filenya. pertama itu sebenarnya pertama liriknya ada. Oh, ada. Cuma pada saat di nyanyiin kok terasa maksa gitu loh. Udahlah instrumental aja lah, kayaknya musiknya kerumitan terlalu rumit untuk dinyanyiin gitu sih. Jadi sekarang kalau waktu biasanya nih bikin lagu-lagu si Dispenser gimana? Kami kebanyakan ya ada yang lirik dulu baru jadi musik. Baru ada yang musik dulu baru dikasih lirik. Masih standar sih Standar. ya. Nah yang Longgasul ini kasusnya musik dulu. Baru bikin liriknya. Nah, begitu dimasukin, begitu dimasukin kayaknya kentang gitu loh. Sama kayak kasusnya kayak kalau kalian pernah dengerin Silver Cheer yang Mad Men. Pada saat kita dengerin yang instrumentalnya jeng kayak seru nih jeng gitu dia mah keluarin yang versi vokal kok nggak enak ya lagunya. Kok gini ya gitu kok ya. gini gitu loh. Aneh gitu. Nah, jadi mungkin kasusnya sama seperti itu juga. Jangan gitu sampai loh. kayak gitu. Oh iya, benar juga. Dan ternyata emang lebih menjual lagunya nggak pakai lirik gitu sih. Iya sih. Tapi ya itu terhiburnya dengan benar just ini lagi benar-benar So terbang. video klipnya, gambarnya emang aduh ya kangen-kangenan aja sama ini sama waktu kita main ini. PS1. Iya, PS1 ini. Karena sebenarnya ini sebenarnya lebih ke nostalgia aja sih, Kang. Iya. Kalau dulu di Ujung Berung nih, waktu masih nongkrong di Ujung Berung, kami main PS1. PS1. Jadi Winning Eleven kan? iya, tapi kami nggak beli PS-nya, kita sewa. Tau nggak? Sewa. Terus kayak orang mau latihan. Kalau kita latihan bawa gitar kan, ini bawa joystick. Setiap orang punya joystick satu-satu. Niat Iya, nggak? harus joystick satu Kang. Soalnya kalau ini kan Jadi sebaran iya, penyebaran. beres main, Iya, stop, main, Iya. cabut, ganti. Apalagi main bola. Kalau main bola dulu PS1 timnya harus yang terkenal. Pokoknya kalau main bola Winning Eleven tolong jangan Real Madrid. Aku nggak tolong. Powernya gila-gila kali. Iya, udah segini semua. Iya, pakai Lazio aja. Terus dulu kami pernah sempat gini, nggak boleh pakai tim-tim yang high. Jadi tim-tim yang underdog semua. Wah, mainnya rame. Wah, harinya aja kayak anjing nggak nyampe sampai dulu gitu. Sempet gila-gilaan. Makanya begitu besok ngeluarin ini, anjir sebenarnya otaknya nih. Jadi paling sebenarnya pertama joke loh, Kang. Ini joke yang dilempar ke grup kemarin tuh. Cuman joke aja yang dilempar. Rupanya kok ada yang mau. Pan cuma iseng-iseng. Iya, aku aku satu sup. Iya, satu. Baru jadi ini album sebenarnya nggak ada niat mau dirilis. Cuman mau single aja. Karena sebenarnya single ini kan udah pernah di kompilasi Yui tuh. Bareng sama Dimension Land. Dimension Land yang yang kemarin. Album itu ya. Rupanya ide mau bikin video klip. Yui berapa? Volume 3 ya? 4. Oh, 4. Sama Dimension Land. Dimension Land. Jadi ya udah, rupanya pas mau bikin video klipnya pas kami lagi main PS tuh, main pesawat. Kita bikin gini aja video klipnya. Ya, jadi orang cuma main PS aja. Iya, cuman kita bikin ada dialog di bawah. Kayak film fantasi gitu, udah. Jadi targetnya adalah orang tetap nonton. Bagaimana caranya orang tetap nonton? Kenapa? Caranya adalah mereka membacain di bawah itu saja. Ya, akulah salah satunya yang tertipu. Bacain di bawah itu aja. Paling di bawah itu cuman cakap-cakap berak kalau dulu gitu. Iya, obrolannya. Apa obrolan nggak jelas gitu loh. Itulah ya. Kami berhasil, kami salah gitu. Tenang, nanti juga itunya hancur gitu. Hancur. Kenapa gitu? Iyalah, animatornya malas. Anjir, kataku tuh. Iya, itu aku. Kataku tuh. Bisa kayak gini ya. Ntar coba aku ini dulu. Sambil ngetes kan? Sok santai. Ntar. Ajar aja. Sorry. Aman. Kalau mau di apa? Ini nih agak enggak.
Nah, apa Oke. lah. Biar kelihatan real. Iya. Karena pun awak pun pas lagi itu di zaman itu awak lagi hobi-hobinya koleksi game-game tua kan. Lagi Iya, iya. hobi-hobinya koleksi game lama. Jadi kayak kayak kebalik ke Itu aja masih punya Mortal Kombat itu anjis, gue pas diliatin. Mana-mana tadi. itu ada tuh ya. Enggak, aku malah orang semuanya sibuk main game. Orang semuanya sibuk main game-game yang ganas, aku malah mainnya begini. Ini lihat nih. Diam gini. Suaranya masih ada. Iya, masih hidup ya. Mana tadi? Lihat. Anjing, liatin. Dulu Sepertinya kita orang yang sangat terjebak di masa lalu ya. iya sih. Iya sih, kayak gitu. Tapi sih. nggak gimana ya? Ya juga ya kayaknya. Iya, kayaknya kayak di umur-umur segini kayak kan lebih suka nostalgia ya. Udah tua. Oh iya. Iya, nostalgia. Aku dulu kecil main gini, lucu juga. Dulu aku kepengen kali lah punya ini gitu loh. Tapi Iya, nggak aku- pernah kesampaian. Kalau main misalnya, kayak Tetris gitu. Hmm. Main Tetris tuh. Kata anak aku tuh, jadul gitu katanya gitu. Udah nggak zaman. Oh, ini dulu. Ini paling keren kali ini paling dulu. keren, Tetris nih, bisa. Kalian cuma anak zaman sekarang. Generasi Z. Saya nggak tahu rasanya jadi generasi X. X ya? Aku apa ya? Kita X lah kan. X kan yang gara-gara tren grunge itu kan dibilang Oh iya, generasi X. Generasi Betul, X, betul, betul. Generation X Generation X. sebutannya. Iya, Generation Iya. X. Kalau awak sebenarnya generasi milenial tapi sok-sokan X kan kalau awak pribadi. Oh gitu. Karena- Jadi pertama kali tadi kita ulang tadi apa? Pertama kali nge-grunge sama Nggak. si Dispenser ya? Langsung Enggak. Dispenser. Dulu Sebelumnya nama ada? bandnya Layer dulu sih. Itu Oh, Layer. Nah, Layer Layer. yang ada di kompilasi itu. Itu band Usuk. itu yang punya albumnya cuma Aga. Kami nggak punya. Oh iya, agak punya. Aga punya album itu. Dia pernah kasih tunjuk. Aku masih punya ini. Ih, anjing, ini album kami yang pertama yang busuk yang tak jelas itu masih mencari jati. Personilnya jati sendiri diri. nggak punya. Iya. Aku aja benci sama lagu itu dan di situ ada lagu Sirup. Oh iya. Iya. Waduh. Lagu Sirup versi pertama itu sebenarnya lagunya Bang Yasir nih sebenarnya itu. Ada jadi abang aku tuh yang kenalin aku grunge sebenarnya sih. Oh iya, Sir tuh abangnya Usuk. Iya, abang kandung gitu sih. Nah, dia lah yang kenalin aku grunge dan dia kenalin aku tuh Dia dulu ngeband juga. ya ngeband juga. Boboin si Pecir. Oh. Nah, gara-gara itulah aku jadi sukanya si Pecir. Sebenarnya pertama itu si Pecir. Band-bandnya apa dulu? Nggak tahu sih nama bandnya, cuman aku yang singkat aku nama yang biar gak Nirvacir ya. Nama bandnya dia. Jadi dia penggabungan antara Nirvana dan si Pecir, jadi Nirvacir singkat aku gitu nama bandnya. Keren juga ya. Nirvacir, iya kayaknya itulah. Tapi kamu tenang aja, nggak nonton dia nih kok. Bahasa-bahasanya aku ngomongin. Apa nonton YouTube kali itu? Iya. Oh itu ya. Terus tapi dari kakak itu ya, dari abang, terus mulai dengar musik Superchair. Jadi yang ngebikin awak tuh ngeband jadi yang sebelumnya kan awak drummer tuh. Di Layer main drum. Enggak. Jadi sebelum ada Layer awak main drum di ya band-band dulu lah. Dulu aku main punk, dulu aku trapis sekali dulu. Oh gitu. Tentang maksudnya Zaman-zaman Blink gitu. ya zaman-zaman Blink. Pokoknya topinya topi miring lah. Topi miring. Minumnya juga topi miring. Udah gitu kan. Diterit gitu loh. Nah, begitu dengerin Superchair, aku mau lah main gitar jadi vokal gara-gara nengok dari Jones. Mulai di situ ya. Nah, tapi di album Diorama. Diorama, iyalah. Justru malah Diorama bukan maksudnya Bukan Progstone. Proxtom aku malah tahunya setelah Diorama. Nah, Oh iya. iya, jadi aku malah tahunya tuh yang di Superchair yang pertama kali aku tahu tuh pertama tuh Freak Show. Freak Show tuh karena dari abang kan. Udah oke. Baru masih biasanya tapi itu Oh yang masih apa? masih oke lah, keren Yang oke yang keren. itu yang Freak Baru Show. masuk ke dan baru lebih kali gitu loh, Ya. masih kaula panas gitu begitu dengar yang nah terus aku kan sempat dulu di Al-Wasliyah main drum band, jadi apa main musik untuk drum band apalah Ya. gitu segala macam partitur Aku apa dulu segala di macam. Bandung
ngajar drum band Al-Wasliyah. Aku alumni Al-Wasliyah loh Kang. Tapi aku yang ngajar drum bandnya tuh. Al-Wasliyah, Wasliyah. Si Pari, Perhimpunan kami. si Pari tuh. Oh iya. SD-nya Al-Wasliyah. Al-Wasliyah. Awal 6 tahun aku situ Kang. Yolah, Aku 6 tahun di Wasliyah. Jadinya begini. Jadi nah itu baru abang kan pergi ke Malaysia kan. Nah itu masih kami zaman itu masih email-emailan sama Bang Yasir. Wah apa ada sepecir keluar album baru diorama. Oh iya aku punya kata Bang Yasir. Begitu dia pulang dia bawa VCD live-nya sepecir. Nah itu awak tontonin terus. Ih keren ya pas dia bawa lagu World Without Soldiers itu. Oh, udah soalnya. Ih ini keren lama-lama jadi gara-gara itu mulai tuh ngulik freak show karena zaman itu diorama terlalu susah gitu. Ya, gitu loh. Karena ada terlalu susah orkestranya. kayak segala macam lah gitu. Baru lah mulai mencintai itu. Tapi di Prixau ya. Iya, baru mulai coba cover. Zaman itu masih no association kami bawa tuh. Lagu pertamanya yang kami ngeband malah itu. Oh Itu duluan chordnya salah tapi cuek aja. Gitu loh. Masalah lah. Baru lo mulai dicaci-caci, band apa nih macam. Kami pernah dilempar duit cepek bukan cepek yang besar ya, cepek yang Cepet koin. cepek koin. Jadi gara-gara itulah aku harus belajar gitar, aku les gitu loh. Aku les gitar akhirnya gitu sih. Baru akhirnya bisa bawain yang ballroom sama yang diorama gitu. Tapi yang modern itu aku suka loh Kang. Modern mana? Yang sepecir yang album yang terakhir itu. Oh, keren loh, modern edge Yang modern. Yang modern. Nah, baru setelah sepecir baru aku tahu Nirvana. Terbalik malah. Jadi sebenarnya kalau ditanya orang kan dengerin Nirvana dulu gitu. Barulah ngulik Nirvana. Jadi sebenarnya kalau grunge itu bukan sepecir. Ini Nirvana. Oh, gitu. Iya. Oke, ya udah gitu sih. Ya kayak iya kadang-kadang kita gitu. Jadi orang lain mulainya dari 1, 2, 3, kita malah dari 3 dulu. Ketiga dulu baru ke 1. Iya. Nggak masalah sih cuman Nirvana pun aku banyak belajar dari Bang Agip sebenarnya. Dari Agip Sister Smile. Dia baru yang menjelaskan Nirvana tuh begini. Oh, dari situ ya. Situ. Setelah Mas sendiri Iya. bubar. Udah bubar sih. Sayang ya. Kemarin albumnya juga aku belum sempat beli. Mau beli tokonya yang tutup. Masih ada kok Kang, koleksi banyak kok Kang. Oh ya? Karena stok banyak. Oh ya? Sister Smile. Aku pesan Kalau satu ya. mau yaudah biar kontrak kemari karena Oke, udah dibagiin aja karena Kemarin mau beli. walaupun sebenarnya Bang Agi bilang tolong jangan sebarkan lagu ini karena haram. Oh iya dia gitu udah sih. ini ya. Udah itu. Ya karena nggak apa-apa lah ya, karena saya kan buat koleksi. Iya, makanya kami covernya lagu Blood Processor monitornya karena itu lagu si Sandi. Oh. Bukan lagu maksudnya lagu Sister Smile tapi aslinya itu punya Sandi. Oh iya, Sandi kemarin ngomong Iya. juga. Akhirnya di album kan nggak tulis. Di album kedua Sister Smile cover song by Tiga Sandi. Betul sih gitu. Oh itu saya gitu. Iya di album. Sandi emang Settle Smile juga? Bantu-bantu katanya. Aku nggak pernah, tapi emang pernah sih kami manggung aku bantuin Sister Smile, dia main drumnya, bawain diorama. Tapi karena vokalnya Bang Agip nggak cocok. Oh iya. Karena aku yang Daniel Jones. Terus tapi ke Dispenser sendiri nggak terlalu ini Sob. Dispenser Si Daniel John-nya ini nggak terlalu di bawah. karena sini. sebenarnya si Akbar itu kolektor. Dia Oh ya? kaset sepecir dia lebih lengkap daripada aku, sialan. Oh ya. Dia kolektor sejati Hebat. lah. Dia sebenarnya kalau kami bilang Dispenser punya orang yang kami bilang perpustakaan musik, dan itulah si Akbar. Main drum kami. Pokoknya koleksi dia minta ampun. Dia koleksinya banyak. Macam mana segala macam. Bar mau beli Red Conspiracy. Koleksi dia minta ampun dari ini sampai ini sepecir yang single ke Bang. Ini oh, ini oh. Dan Punya dia. Punya dia. Dia lebih parah lagi kalau untuk kolektor. Gitu.
Kalau Torik banyak karena kakaknya. Dari kakaknya. Kakaknya penyuka cranberries sama Keren gitu-gitu. Dari kakak dia maksudnya kayak. Dulu aku tahu pertama kali denger alternatif. Cranberries itu bukan dari Cranberriesnya. Tahu dari mana? Dari 5 Minute. 5 Minute. Cover lagu apa nih? Zombie lah. Zombie lagi. Zombie. Jadi dulu Zombie itu belum keluar, baru single di radio. Itu lagu lama loh itu. Wih, iyalah lagu lama tahun berapa? 9 Tahun sekian lah. Jadi kasetnya belum keluar, orang lagi nyari-nyarinya kasetnya keluar, dia udah bawain lagu itu. Jadi aku pertama kali dengar itu, ini lagu siapa? Kok enak kali gitu kan? Terus kata teman, ini nih ada di radio katanya. Cranberries. Oh. Terus carilah kaset-kasetnya. Nggak ada, belum ada. Kayak gini, kayak Limp Bizkit ya. Yang masuk di Indonesia kan langsung album keduanya. Signature Signifikan. Kan gitu dulu di Indonesia tuh kayak gitu. Oh, dia tuh yang family itu ya. Iya. Ada yang tuh family itu kan, yang Cranberries itu. Yang sama Zombie itu kan. Aku nggak tahu sih, kayaknya kakak Torik lebih. Pokoknya zaman itu begitu banyak, kayak Offspring. Offspring yang pertama kali masuk ke Indonesia itu, yang itu. Dang dang dong dang dong deng ding deng Ah, deng. itu dulu di radio. Oh, Itu juga yang main ini dulu 5 Minute. 4 menit lagi ya. 5 Minute itu dulu bawain lagu kayak gitu. Makanya begitu dia keluar, kututup, dilemparin di Bandung. Sempat di Tapi cuman sih aku nggak tahu nih. Aku lupa lagu ya begitulah zaman-zaman. Tapi begitu 5 Minute ganti personil sekarang, orang pada suka lagi. Nggak tahu lah apa ngebahas 5 Minute. Cuman gitu aja. Aku ngedengerin Zombie itu dari 5 Minute. Oh, mereka cover itu ya? Di Iya, panggung gitu kan? di panggung. Oh, Karena gue kirain mereka cover lagu itu. Di zaman dulu belum ada YouTube. Oh iya. YouTube belum zaman Belum YouTube ada lah. zaman Kalau YouTube. ada zaman YouTube nggak kayak sekarang mungkin main di mana nanti ada YouTube-nya Ada nggak? YouTube-nya nggak? Nah, Ada udah YouTube-nya nonton nggak? YouTube aja. Ya udah. Makanya kita sekarang kalau manggung harus direkam Iya. biar orang nonton. Cuman hati-hati juga kayak bawain lagu apa nanti. Iya, syaratnya jangan cover. Si itu Red sih. Konspirasi pernah gitu. Oh iya. Iya. Lagu apa? Waktu Sup nonton, waktu main di mana JNM tuh akustik itu. Oh, kan bawain bawa Simple Chair tuh. Simple Chair. Itu ada itunya. Dari itu klaim itunya. Klaimnya ya. Dari Sony. Padahal lagu itu tengah-tengah kan. Iya sih. Secara logika. Tapi algoritmanya bisa ketahuan sih Iya. kan. Kalau saya kemarin ngobrol lagi sama yang ngerti yang itu. Kalau YouTube dia punya artificial intelligence-nya gitu. Iya. Itu lebih canggih gitu. Lebih canggih. Karena terbuktinya begini. Si Red Konspirasi bawain akustik. Di situ cuma bilang Red Konspirasi bawain musik lagu akustik gitu kan. Tapi kadang Lagu pertama lagu sendiri, lagu kedua Simple Chair, lagu ketiga lagu sendiri. Terus aku nggak sebutin tuh Simple Chair-nya. Kan secara ini kan. Tapi aku pernah tahu tuh dia ada robot ini ada kesalahan teknis. Jadi aku nonton video klipnya Fingerprint yang polemik. Nah, di bawahnya itu polemik Dongan Sauta. Tadi di bawahnya itu dibilangnya lagu ini diklaim mirip Megadeth. Oh iya? Iya. Hah? Kok Megadeth ini gitu loh, maksudnya gitu loh. Kok bisa Megadeth padahal nadanya beda jauh gitu. Iya, aneh ya. Karena entah sekarang udah dibenerin atau ya tahu. karena si artificial intelligence-nya si YouTube ini sadis gitu. Saya kemarin mau bikin video nih. Bikin video sebetulnya tentang Kamen Rider. Tahu kan Kamen Rider? Iya, Kamen Rider yang berapa nih? Saya kan suka Kamen Rider sebetulnya. Dari zaman dulu, dari kita SD. tetap black lah. Iya. Dia kan black ya. Cuman aku juga black, kalau ke zaman kami kan black, Kang. Iya, black. Kalian black, istri aku black juga. Kalau aku dari Kamen Rider pertama si One ya? Hito, ya si Hito. Hayato, Tengo Takashi sama Hayato. Aku masih hafal ya. Raida Hans. Raida. Gara-gara apa? Dulu kan tahu Megaloman? Tahu lah, Kang. Nah,
nonton Megaloman kan itu kan sampai kalau itu kan VCD ya apa bukan VCD VHS kan VHS jadi masuk VHS atau tuh yang L500 itu Betamax yang besar gini dulu kan sempat ada yang gitu. CD-nya gitu Enggak, kasetnya ada yang kecil. VHS kan lebih gede tuh. iya VHS Kalau yang video-video biasa agak kecilnya dikit. oh iya Iya, beda tuh. Nah, aku nonton itu di situ nonton Megaloman. Megaloman 9 tuh kan tamat tuh. tamat Di situ ada Megaloman 10. Wah, katanya Megaloman tamat 10. 10. Begitu di setel Kamen Rider. Apa nih kayak gini, ternyata Kamen Rider. Udahlah di situ nyambung lah ya. Nyambung saya sampai seumur ini masih nonton Kamen Rider aku. Cuman yang terakhir ini mulai menyerempet mulai ke darkness gitu. Jadi Garu iblis gitu. Yang sekarang ini aku malah pemuja terakhir setan. aku malah berhenti nonton Kamen Rider sampai Kamen Rider gitu kan Kan gitu ya. iya Kalau sampai sekarang tuh yang sekarang kan generasi ketiga. ada yang magic apa kartu Ya, yang sekarang ini stemnya itu stem iblis. Mau? Iya namanya iblis terus nama penjahatnya kan dulu mah Gorgom kan? Iya, Ya, Gorgom. Pernah saya bikin band namanya Pasukan Gorgom. Keren. Terus Pakai kepala semua itu. iya. Terus yang sekarang nih pasukan pemuja setan. Ngeri kan? Bahaya ngeri. Terus udah mulai tanduk-tandukan gitulah pokoknya. Bapomet lah sebutnya ya. Bapomet aja lah. Anak aku aja yang tadi si Isan itu. San, kalau Kamen Rider mau jadi apa? Aku mau jadi Omaji itu apa? Raja Iblis. Raja Iblis. Wah, anjing kata aku tuh. Oni. udah begitu gitu kan. Nah, aku bikin video lah dengan Tokusatsu. Langsung diklaim belum apa-apa. Baru aku upload aja. Ya, Masih pakai pribadi itunya. Iya. Belum ini. Langsung diklaim. Langsung tidak bisa tayang. Nggak bisa tayang. Bukan bisa diklaim cuman copywriter juga bukan gitu aja. Cuman tidak bisa tayang. Ini udah bikin videonya lama-lama. Editnya udah edan gitu. Iya. Dibanding lebih edan daripada ngedit yang biasa-biasa ini. Diklaim. Iya. Gara-gara itu Kamen Rider nanti ngeri juga nih YouTube. Terus kemarin dia tanya sama itu algoritmanya katanya. Iya. YouTube ini algoritmanya lebih Kejam. sadis daripada Walaupun ya yang katanya lain-lainnya. mencoba menyelamatkan pekarya biar karya tetap terjaga gitu. Betul, keren juga tuh. Saya juga suka nonton yang lama-lama kan. Video-video yang lama yang gitu kan di YouTube juga ya plus minus lah. Semua pun plus minus ya. Nonton deh YouTube yang ditonton Apa yang nonton YouTube sekarang apa? Kang. Aku malah lebih suka nonton apa YouTube sekarang ya. YouTube hobinya sekarang malah nonton apa? Aduh, inilah underground. Sedap kali. Percayalah semua video aku komen. Pasti ada komen ya. Iya. Biar tahu Glenn nggak ada. Komen lah makanya. Thank you Supri. Aduh, thank you. Jadi gini, Karena itulah yang menemani aku kerja pas malam-malam, Kang. Dengerin Sandi cakap. Ih kocet lah dia ngomongin apa ini, gibahin pula dia balik. Udah kan cakapin band Glenn itu aja. Iya. Gitu loh. Tapi ada juga yang ngomongin itu si underground tuh mau dibawa kemana sih? Ya terserah mau dibawa kemana, yang penting jadilah. Sejarah loh. Pokoknya gini, underground ini ya kita mau mengulik, sebetulnya mau mengulik ya grunge-nya ini, si grunge-nya ini. Medan ini dari mana sih awalnya? Nah, menurut Usup sekali lagi, waktu ada band grunge sebelum ini enggak? Karena selama ini yang kayak generasi sekarang saya tanya, kalian pertama kali nonton grunge di Medan siapa? Dispenser, Depresi Demon. Ya itulah. Padahal kan ada Warface gitu kan. Warface terus apalagi dulu? Pipet. Terus kalau
Buaya John. Buaya John kayak kata saya Baru tulisannya ada dari si Aga itu. Bang Ijal, Peppermint band dia. Peppermint. Dia kemarin tuh bawa Go tuh, man. Keren. Peppermint nggak albumnya ada katanya. Ada, aku punya kau. Ada. Yang album Gua Ayam sama Tak Teng Dung Tung Pret itu. Wah ya, ada berapa album? Dua. Aku ada tuh. Aku mau backup lah. Terus terang aja aku mau Tidak ada lagi dirilis, Bang Ijal pun tidak punya. iya makanya. Makanya tunjukin, Bang. Bang. Apa ini? itu pun nemunya di radio Yuda FM Oh ya? di Binjai. Nah itu kadang-kadang gini, jadi kita balik lagi aja ke masalah dokumentasi. So, dokumentasi kan kayak Aga kan mulai berpikir kan dokumentasi bagus. Usup sendiri kan mungkin dispenser juga begitu mungkin. Apalagi dengan rilisan banyak seperti ini kan, yang belum terrealisasi jadi fisik atau apa gitu kan. Nah si dispenser sendiri mensiasati buat dokumentasinya gimana Sup? Kami untuk apa nih Kang? Yang untuk karya atau Ya karya untuk atau bandnya ya? apa kan banyak. Ibaratnya segini sih kalau Pokoknya dokumentasi aja. tapi kayak sekarang kawan-kawan udah ini sih, maksudnya udah sadar sama yang begitu, kayak band itu harus ada fotografernya. Oh iya betul. Itu betul. kayaknya itu jadi kalau kami manggung gitu misalnya misalnya kalau ada budget itu kami ini bandnya segini, ini personil, ini manajer, ini yang ini pokoknya yang sound engineer sama apa manajer lah, baru yang bawah lagi tuh tim dokumentasi itu dapat. Itu dapat kalau ada budgetnya. Kalau enggak ya udah kita bersenang-senang, mau nggak bantuin gitu. Betul karena ya saya pun lihat dari Instagram si dispenser pun ya rapi gitu kan, tersusun rapi seperti ini, nggak kayak si Reskonspirasi acak-acakan ya. Kadang seingatnya saya karena aku adminnya juga pasang ini aja sekarang males gitu, karena emang hal itu perlu. Iya sebenarnya gini, ibaratnya kayak gini sih, kita sadar ya memang kita ngebandnya tidak jualan sebenarnya sih. Betul. Tapi bandnya di packaging seolah-olah jualan. Lalu gitu sih. Jadi kayak di packing seolah-olah jualan. Jadi kayak sosmednya rapi, baru ininya rapi, kayak apa? Packaging lah, baru foto rapi. Apalagi Yusuf kan kerja di tempat yang gitu ya, ngurus packaging nggak ya kan? Enggak sih kan, maksudnya memikirkan suatu produk tuh jalan gitu. Ya, bagaimana caranya produk ini jalan? Kan itu sama dengan packaging juga kan? Cuman ada berbentuk fisik, ada yang berbentuk emang tampilan. Jadi kayak ini kan Long Gasolin rilisnya kan kemarin tanggal 1 ya. Nah sebulan sebelumnya kami udah rapat, ini kita mau journey-nya mau macam mana. Ini kita yang gini kita keluarin teaser, ini keluarin kita cover, kita keluarin ini, terus kita join sama ini gitu. Jadi kayak diatur semua selama sebulan penuh. Jadi begitu baru disiapin tuh materi semua. Nah admin tinggal ngupload di tanggal sekian jam sekian, upload tanggal sekian sama jam sekian gitu sih. Dan semuanya kan udah diatur gitu sih. Ada schedule-nya. Jadi ya. ada sebelum rilis sama strategi promo di pra-rilis. Gitu dia ini mainnya. Jadi kayak ya udah ganti pra-rilis kayak kami ini kan lagunya udah rilis. Kami join sama ada tempat tongkrongan kami MKA, satu lagi muda burger. MKA ngebikinin cup yang tulisannya dengarkan lagu kami di sini. Keren tuh, aku kemarin lihat tuh. Anjir udah kayak di sini sekali. Baru di muda burger juga di kotak burgernya dengarkan lagu di dispenser di gini. Udah di Binjai itu ya. Baru kami sebar poster. Nanti aku beli di Binjai ya. Iya. Beli cup itu, cupnya dibuang, cupnya dibawa. Iya. Isinya dibuang itu dibawa. Tapi manis aja kan, apa kan teh manis dingin gitu. Tapi emang gitu, keren itu, gitu ya. Itu yang pra-rilis gitu, strategi itunya. Pra-rilis baru sama serangan ya. Kalau BBC Demon udah paham tuh ke media-media. Cuman kalau media-media kami masih ya udahlah siapa yang mau gitu loh.
Nah, kalau serangan yang utama itu kami lebih suka Vandal. Poster. Vandal. Oh, ini iya. kami desain, habis itu di fotokopi, ya kan, fotokopi udah tempelin di biji itu. Maksudnya biar jangan muka-muka bapak-bapak itu yang nampak gitu loh. Aku sebetulnya suka gitu, pengennya gitu bikin poster apa-apa yang cuman Udah sendiri yang ngerjain ya. Iya. Capek juga. Apalagi udah umur tapi pun segini. lama lah kan, kayak misalnya Kalian enak sih, timnya udah itu setelah berjalan 7 tahun baru bisa gitu. anjing, berarti aku harus nunggu 6 tahun lagi. setelah 7 tahun loh, malah di tahun pertama kali malah setengah mampus juga di awal-awal kan. Iya sih. Di awal-awal memang apa nih kita nih ya serangannya, soalnya kalau kita nama juga band baru kan gitu loh, jadi belum bisa banyak panggungan, jarang, masih memperkenalkan diri. Iya, baru iya. ini jadi triknya kami video klip dibanyakin, itu video klipnya dibanyakin, baru banyak sering-sering bermain di sosmed. Itu betul. maksudnya aktif tuh di Ya, sosmed, itu salah ngebalesin. satu, apalagi ya zaman sekarang emang sosmed emang gila ya. Baru bikin sesuatu yang jadi wah, orang ini kayak gini nih gitu, sama kayak gini. Nah, kami bandnya baru kayak dulu 2013 2012 kami malah karyanya dulu yang keluar, baru bandnya terbalik Oh, gitu deh. Jadi orang udah tahu lagunya baru kami manggung dulu gitu. Nah, jadi begitu keluar, padahal masih band baru, langsung album. Itu gara-gara Bang Santus tuh, Bang kami mau buat EP, kata Bang Santus. Apa tuh EP? Album lah terus, macam nggak bisa kok rupanya bikin album. berarti. Bisa Bang, ya udah bikin album lah kok, ya udah bikin album lah kami jadinya. Dan ya udahlah Bang, kami percobaannya, maksudnya jadi band pertama di Pitu yang launching album. Akhirnya kalian ya, Iya, pertama kali. karena buat pancingan, kita launching album dulu di sini gitu loh. Bisa Iya launching emang. album. Oh, aku tuh dulu gitu tuh. Cita-cita ini sampai bikin album tuh, pokoknya bikin band apa gitu. Harus main di Pitu nih. Iya. Jadi Cuman sayang bandnya aku jadi- udah solid, Pitunya nggak ada. jadi merubah konsep. Album itu bukan titik akhir tapi langkah awal. Itu yang benar dia. nih. Jadi dia itu Iya, bukan tujuan akhir bandnya. Kita udah punya album selesai. Enggak, itu malah langkah awal bandnya. Langkah Betul, pertamanya betul. adalah albumnya dulu. Iyalah, memang Gitu. harus begitu gitu. Jadi manggung di mana album, manggung di mana tawarin albumnya. Jadi kayak pas lagi manggung, itu ada spot kami itu ya, ini Nah, itu. betul, Itu itu. silakan beli album kami di situ, selesai. Itulah Gitu jadinya. Cari duitnya band tuh dari situ sebetulnya. Intinya begitu sih. Cuman Iya. ya itu emang di mana-mana pun begitu. Manggung berapa lah dibayar? Oh, Alah, paling cuman tak iya kayak juga. kayak zaman dulu juga kan kita kalau ya mungkin pernah zaman misalnya kayak itulah Pitu gitu kan. Terus di luar ada yang lapak nampak, besar, lapak lapak jualan. gitu. Nah, numpang di situ. Saya malahan sampai mikir gini, aduh pengen band aku ada di situ. Iya. Ya sempat mikirnya gitu, bukan apa ini gitu. Enggak, temen, aduh pengen album aku ada di situ. Makanya ambisi gitu bikin album gitu. Nah inilah si Responsibilitas itu konsepnya begitu tadinya. Dan awak juga percaya gini, pada saat kita keluarin single nih di Spotify ataupun YouTube, baru kita bilang gini, hai dengarkan lagu kami di Spotify gini, baru juga silakan lihat video klipnya di YouTube. Oke. Kalau nggak kawan-kawan nggak bakal nengok itu. Betul juga Iya, sih. nggak bakal nengok. Tapi kalau kita bilang silakan ini album kami ada di situ, beda dia ininya. Iya, Bukan saja album kami ada di situ, silakan dibeli kalau mau. beda betul. Beda dia. Jadi kayak gitu loh. Jadi Iya. kayak kalau daripada sekali kita bilang oh apa gitu, lagu kami bisa didengar di sini, bisa dengar sini, bisa dengar sini. Jadi langsung tembak. Pas lagi manggung, ayo salam kenal, kami Spencer, album kami ada di situ, silakan beli. Betul. Gitu dia modelnya. Betul. Gitu modelnya sih. Nah sekarang kita ini agak ke digital ya, masalah digital. Kayak lebih kerasa mana jual albumnya sama
yang kita jual ke digitalnya. Kalau saat ini masih lebih kerasa jual album sih Kang. Kerasa ya. Lebih kerasa jual Belum, album. apa ya? Ibaratnya Kayak gini lah. ini kayak kemarin kan yang album kedua tuh. Hmm. Yang si Lullaby. Lebay. Lullaby itu kan ada di Spotify sama outlet yang lain kan pasti. Nah kami naik ke Spotify itu pada saat albumnya habis. Nah, itu ya. Itu dia baru naik. Album habis baru ada di situ. Iya. Dan saya baru dengar Spotify-nya pun baru kemarin-kemarin. Iya. Karena gini sengaja agak Agak. pas lihat agak masuk Spotify gitu. Akhirnya aku masuk Spotify agak. Akhirnya aku masuk Spotify dari kemarin aku cariin nggak dapat. Iya. Dia agak masuk Spotify juga. Akhirnya gitu loh. Iya Kang, mumpung ada yang nawarin, woi. Iya. Itu sudah oke lah Kang. Tadinya kan dia Kemarin ngomong ya udah gitu loh. Oke lah, gitu. Udah gitu. Dispenser ada nggak kata gini. Ya, cuman satu album gitu. Iya. Tapi nah dari situ ada ininya nggak? Income-nya udah kerasa? Belum kerasa sih Kang. Belum kerasa, tapi kalau yang ini kayaknya mungkin Tapi udah ada laporannya. udah ada laporannya. Kayak ini kami udah hampir 10 ribu pendengar juga. Udah ini. Iya, yang Long Gasoline sama With Ants kayak lebih Mungkin kencang itu. mungkin karena promosi ya. Iya, nah itu dia. Spotify ini aku ngobrol sama Singgih ya, manajernya kami. Dia strategi Spotify itu dia suka ngebaca algoritmanya sosmed kita. Oh. Jadi kan kita ngelink ke sosmed kita aktif nggak, gitu. Baru strategi promonya apa ini. Oh, aktif nih, berarti di playlistkan dia. Oh, gitu. Dimasukkan dia ke playlist, itulah baru yang kayak gini. Makanya yaudah kami sarangnya lagu ini buat worldwide gitu. Jadi karena itu jadi Spotify juga ngebantuin ngepromoin lagunya, karena dia lihat ini bandnya aktif nih, gencar untuk ngepromoin aplikasi aku. Yo, jadi si Spotify-nya ngelihat juga ke kita juga ya. Juga gitu loh. Ini orang aktif dia nih. bener nggak nih bikin lagu tuh misalnya gitu ya, misalnya niatnya ada nggak gitu ya. Maksudnya dia ini betul-betul ngepromosin aplikasi aku nih gitu loh. Bahkan dia juga sama kita kan sama jadi sama barter. Iya. Secara tidak langsung barter promosi aplikasinya dia gitu kan. Kita kan aplikasiin dia apa? Iya. Dengarkan di sini dan itu gencar selama sebulan gitu loh. Jadi mereka ini udah jadi dimasukin mereka ke playlist ke playlistnya mereka. Udah jadi entah siapa yang denger. Jadi kalau kadang-kadang pada saat orang dengerin Spotify yang bukan premium tiba-tiba keluar otomatis. Yang bukan premium. Iya. Kadang kan kalau yang premium kan kita bisa seleksi lagu. Kalau premium kan kalau yang bukan premium kadang ada iklan baru mereka suka ngerekom tiba-tiba mutar lagu ini gitu. Kayak aku gitu. Iya.